Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Kristus di pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum kita melaksanakan tugas kita masing-masing, mari kita siapkan waktu kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman menjadi bekal kita sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat kasih pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami. Sebelum kami melaksanakan tugas kami sepanjang hari, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskan, layakkan kami, ungkapkan rahasia kebenaran firman menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini kita akan membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Jangan khawatir tentang apapun juga. Ini firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Jangan khawatir tentang apapun juga. Bukankah hari-hari ini kekhawatiran melanda semua orang, semua manusia yang ada di dunia. Baik orang kaya, orang biasa, orang miskin, bahkan sekalipun orang yang memiliki segala sesuatunya selalu juga mengalami namanya kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi kita jangan khawatir, kata firman Tuhan. Mari kita nyatakan segala hal, apa yang menjadi keinginan kita beritahukan Tuhan melalui kita berdoa dan kita mohon kepadanya seraya kita mengucap syukur. Baik, satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah doa karena alasan-alasan berikut. Jadi bagaimana menghilangkan kekhawatiran dalam hidup kita? Hanya kita perlu berdoa. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama, oleh doa kita memperbarui keyakinan kita di dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Serahkan segala kecemasan kita, segala persoalan kita kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita. Makanya di 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu. Pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan, setiap anaknya adalah suatu kebenaran yang ditekankan sepanjang firman Allah. Puji Tuhan. Hal yang kedua, damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah akan mengawal hati kita perlu dikawal dan juga pikiran kita. Nah, sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Kristus atau hasil dari persekutuan kita dengan Kristus, di dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maksudnya ketika kita berseru kepada Allah dari hati yang tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Jadi mari kita mau berseru kepada Allah dari hati kita yang tinggal di dalam Kristus dan firman Tuhan ada di hati kita. Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jangan lupa, ucapan syukur itu punya khasiat yang besar dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, Allah menguatkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan dari kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, maka segala perkara kita dapat tanggung. Kesusahan, penderitaan yang terjadi hari-hari ini, kalau sampai hari ini kita masih ada, sudah 1 tahun lebih Corona berjalan, tapi kita masih tetap ada, bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita menerima rahmat. Ada rahmat, ada kasih karunia, dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Mari kita datang kepada Tuhan dan menghampiri takhta kasih karunia supaya
kita menerima rahmat dan kita menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena Kristus dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri takhta surgawi karena mengetahui bahwa doa dan permohonan kita diterima, atau doa dan permohonan kita diinginkan oleh Bapa kita di sorga. Sesuatu yang sangat mendukung dan memberikan kekuatan bagi kita. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami di surga, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan pagi, Tuhan berkati. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami penyakit, Tuhan jamah dan pulihkan, yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, sekolah, dan ekonomi mereka. Tuhan tolong Bapa, Engkau sumber segala berkat, akan mencurahkan berkat-berkat-Mu di atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai daerah. Berkati kami semuanya, gereja-gereja-Mu di mana saja berada Tuhan, khususnya umat Tuhan yang ada di seluruh muka bumi. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.